البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari Sirah Nabawiyah, masuk ke muka surat 84. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, masih di level yang ketiga. Ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat. Zahabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif, kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Ini setelah apa? Nabi mengalami kesedihan karena ada dua orang terbaik, ada orang yang paling dekat dengan beliau yang meninggal. Siapa itu? Ya, Khadijah dan Abu Thalib, betul. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Iya, tahun 10 kenabian. Sehingga apa? Semakin dikacau, semakin disakiti. Maka Nabi berusaha untuk berdakwah keluar. Ketika di Mekah susah, maka beliau mencoba mendakwahi negeri yang besar berikutnya, yaitu Taif. Taif dataran tinggi, perginya agak jauh, agak mendaki, tapi demi dakwah beliau rela berjuang macam itu demi menolong agama Allah. Jelas waktu itu belum ada Grab, jadi perjalanan susah. Qalamma mata ammuhu Abu Thalib, tatkala pakcik beliau yaitu Abu Thalib meninggal dunia. Siapa nama Abu Thalib? Siapa nama Abu Thalib? Oh ya, Abdurrahman. Abdul Manaf bin siapa? Ayah. Ayo, betul, Abdul Muthalib, betul. Wa huwal ladzi kana yudafi'u an, dan dialah yang selalu, yang sering membela Nabi. Mana Ismail, mana? Tandas. Oh ya. Ishtadda adzal musyrikina 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, gangguan musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin keras. Fa dzahaba ila Taif, maka beliau pun pergi ke Taif. La'allahum yunasirunah, dengan harapan semoga mereka menolong beliau. Fa abau dzalik, ternyata mereka enggan untuk menolong beliau. Faraja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mahmuman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan gundah gulana. Ada yang ingat tidak nama dari pemimpin Taif waktu itu? Si namanya agak susah ya. Siapa itu? Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Susah namanya itu. Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Susah ya. Abau yaitu tidak mau, enggan, tidak mau. Abau artinya tidak mau. Ketika beliau mengajak mereka untuk apa? Masuk Islam, ataupun kalau tidak mau masuk Islam ya beri keamanan kepada Nabi untuk berdakwah di situ. Ya rahmukallah. Maka mereka mengatakan, apakah penduduk Mekah tidak ada lagi yang lebih utama sehingga kamu yang harus menjadi nabi? Wah, ini menghina. Allah lebih tahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana meletakkan risalahnya. Jelas yang terbaik Nabi Muhammad, walaupun orang kafir tidak tahu. Kenapa? Baik. Dan juga apa mereka berkata, kalau engkau nabi, saya tidak layak untuk membantahmu. Tapi kalau engkau bukan nabi, engkau tak ada gunanya bicara dengan saya. Intinya apa? Memang tak ingin menolong. Cari alasan beraneka ragam, tak ada gunanya itu. Baik, maka akhirnya Nabi pun terusir dari situ. Kemudian apa? Beliau singgah, beliau rehat di suatu kebun anggur. Kemudian beliau diberi setandan anggur oleh siapa namanya? Abbas bin Mirdas kah kalau tidak salah itu?
Iya, betul. Abbas bin Mirdas di situ. Ketika beliau diberi buah itu, beliau makan menyebut nama Allah. Maka dia heran, tidak ada di negeri ini orang yang mengatakan bismillah. Maka Nabi balik bertanya, engkau dari mana? Dia mengatakan, saya dari Nineveh. Nineveh itu daerah mana ya katanya? Daerah Persia juga di masa lampau. Maka Nabi Muhammad mengatakan, oh itu tempat diutuskannya saudara saya, yaitu sesama Nabi. Siapa Nabi yang diutuskan di situ ya? Bukan. Itu pangkat ayah nanti ya. Ya, iya Yunus, Yunus bin Matta An-Ninawi. Ayo. Maka Abbas tanya, Anda kenal beliau? Oh, tentu aku kenal. Sama-sama Nabi, walaupun zamannya lain tentunya. Maka langsung dia mencium tangan dan mencium kaki Nabi. Tahu-tahu tuannya marah mengatakan, wahai Abbas, jangan sampai orang itu merusak agamamu. Agamamu lebih baik. Ini dengkinya orang Taif kepada Nabi. Agama sama. Kalau emang ikut Nabi, kalau ikut para Nabi agamanya sama, yaitu semuanya adalah Muslim. Akhirnya Nabi sedih karena tidak ada yang membantu ya, kecuali pembantu yang ini tadi. Dalam suatu riwayat beliau ditemani oleh Bilal. Beliau dilempari batu. Bilal pun ikut kena lemparan batu sampai berdarah-darah. Ketika beliau hendak masuk ke Mekah dalam keadaan gangguan sangat parah, beliau masuk dengan jaminan perlindungan dari siapa itu? Al-Mut'im bin Adi kalau tidak salah. Inilah peristiwa dakwah beliau. Tapi sebelum itu ada yang terlewatkan. Tatkala beliau yang disebutkan terakhir, beliau pulang dalam keadaan gundah gulana, mahmum, ya. Mut'im bin Adi. Baik. Tatkala beliau keluar dari Taif, beliau berjalan dalam keadaan saking sedihnya dan gundahnya, beliau merasa tidak sadar. Pergi entah kemana, tahu-tahu sampai di namanya tempatnya Qarnus Sa'alib kalau tidak salah. Yaitu suatu dataran tinggi. Dikatakan Qarnus Sa'alib karena dulunya di situ banyak serigala. Sa'lab serigala kah atau musang ya? Musang. Banyak musang. Dalam situasi itu beliau merasa ada sesuatu. Beliau melihat ke atas, ternyata ada awan yang senantiasa menaungi beliau. Jadi Allah tidak membiarkan beliau terlantar. Setelah itu datang Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya ini ada Dzul Akhsyabain, pemilik penjaga dua gunung. Dia telah mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu itu. Ini dia siap menerima perintah darimu. Maka kemudian malaikat penjaga gunung datang mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu. Saya diperintahkan untuk menaati Anda. Apa yang Anda perintahkan? Kalau Anda perintahkan saya menangkupkan dua gunung ke dua negeri ini, saya akan mengerjakan itu. Ya mudah saja bagi malaikat. Manusia kecil-kecil sombong. Padahal senang aja dihancurkan. Nabi Muhammad mengatakan, bahkan saya ingin Allah Ta'ala nanti, saya ingin untuk bersabar dan astagni, yaitu bersikap perlahan-lahan, tidak minta didatangkan azab. Saya berharap nanti dari keturunan mereka ada orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Ini kesabaran Nabi, tidak langsung minta azab untuk orang-orang yang durhaka tadi. Tapi beliau masih terus mendakwahi. Setelah itu barulah beliau masuk ke Mekah dengan perlindungan Al-Mut'im bin Adi tadi. Ini peristiwa dakwah beliau di Taif. Nah, sekarang kita lihat muka surat 86. Soal-soal di sini Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, Tamarinul Wahdah. Perlatihan dari juz ini. Awalan, yang pertama, Da'dairatan, letakkan lingkaran haulal ijabati shahihah, di sekeliling jawaban yang benar. Lihat yang pertama, Ishtadda adzal musyrikina 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hina apa? Yang mana? Oh, yang nanti number nanti. Wa bi'sah, yaitu
pengutusan, yaitu kenabian. Hina mata Ammuh, siapa Ammuh di sini? Ya, Abu Thalib. iya, Abu Thalib. Yang kedua, matat Khadijah radhiyallahu anha, harusnya ha ya, bukan hu. Fisanah, tahun berapa Khadijah wafat? Ya, tahun berapa kenabian? 2024. Tahun berapa? Iya, al-ashirah minal bi'sah, ya, 10 kenabian. Yang ketiga, zahaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti ammihi ila ada siapa? Ahmad? Iya, ke Taif. Baik. Kemudian sanian, perintah kedua, manil qail, siapa yang mengucapkan kalimat ini? Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab. Siapa yang mengucapkan doa ini? Ya, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami senantiasa merasa kuat sejak Umar masuk Islam. Ini ucapan siapa? Halif. Ucapan siapa? Atau siapa yang menjumpai sekarang? Siapa yang jumpa? Siapa yang sudah jumpa? Hah? Ya? Ini di muka surat berapa? Siapa yang jumpa? Sudah kita lewati. Di muka surat berapa itu? Yang anak ingat sih sudah pernah kita lewati ya. Siapa yang jumpa di muka surat berapa? Ayo, muka surat berapa? 78. Nah, siapa yang jumpa tunjuk jari langsung ya. Ucapan siapa? Ayo, Ibnu Mas'ud. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, salisan. Akmilil faragha bima yunasibuh. Lengkapilah tempat kosong dengan jawaban yang sesuai. Sami'a jama'atun minal jinni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok dari jin mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'ul Qur'an. Titik. Siapa yang menjawab ya? Fa'amanu. Tayyib, boleh. Kemudian dhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif la'allahum ya. La'allahum Aywa yunasirunah, mau menolong beliau. Ya, habis. Cuma 2 aja nih. Cuma 2. Tayyib. Berarti buku berikutnya belum siap. Ya udah, nanti kita tahu Abu Tasnim ya. Level yang keempat. Tayyib, berarti untuk level ketiga sudah selesai, alhamdulillah. Tayyib. Kenapa? Walhamdulillahirabbil alamin.